Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana apa ya pertanyaan sing gimana? Oh, keseimbangan. Oke, ngene. Zalzalah itu kan dari kata idza zulzilatul ardu zilzalah, itu pokoknya ketika bumi diguncang, gitu ya. Jadi ini zalzalatnya guncangan, terus neraca zalzalah. Kita tetap harus berada pada pancang neraca meskipun ada zalzalah. Kamu masalah. Nah, kenapa neraca? Karena ini takdir Gusti Allah. Wasama arafaha wa wada'al mizan. Jadi tidak bisa kalau tidak seimbang. Kalau nggak percaya, nggak ya cagak gendera miring. Kok nggak ya omah miring kabeh. Jadi itu namanya keseimbangan. Nah, bahwa ada kontroversi ini keseimbangannya pada tingkat apa, skala apa, bidang apa, segala macam, itu silahkan didiskusikan. Jadi misalnya nek arep ngomong pribadi, arek iki kurang seimbang iki uripe, terlalu dilepokno ati sembarang itu. Nek ditinggal arek wedok sampai geru-geru. Nah, misalnya itu ya, itu kehilangan keseimbangan. Itu loh. Karena nek ditinggal arek wedok kan, ya karek ngomong gak kurang arek wedok. Wis nek kepeksane wis wedhus dipupuri wis gak masalah. Nah, jadi hati punya keseimbangan sendiri, pikiran punya keseimbangan sendiri, antara hati dan pikiran juga ada keseimbangan sendiri. Padha karo musik lho rek. Drum duwe keseimbangan dhewe, tapi antara drum karo gitar kudu ana keseimbangane, dan keseluruhan alat-alat itu juga harus ada keseimbangannya. Jadi keseimbangan itu berlapis-lapis dan dialektis sifatnya satu sama lain. Nah, sekarang masalahnya sing zalzalah iki kedadiane ndek endi? Sing ngrasa iki ana guncangan awake dhewe tok, nek njaba-njaba ya tenang-tenang aja. Nah, jadi monggo itu didiskusikan, itu dirembuk. Ngomongin wis. Perekonomian kita seimbang enggak sebagai negara? Demokrasi kita seimbang apa tidak? Dari segala metodologi, menurut Anda ini demokrasi atau bukan? Demokrasi apa kapitalisme? Pernahkah rakyat memilih pemimpinnya? Upamanya ya, sing milih lah parpol. Jajan sak pasar jumlah 1000 kan mek dipilih lo jajan loro. Kelanting karo klepon. Lah ngono sih. Padahal sing duwe kelanting ya wong iku, sing duwe klepon ya wong iku. Kon milih gubernur sapa ae padha anune ya, asal usule padha ae. Gitu. Nah, jadi ada keseimbangan yang berdiri sendiri, ada keseimbangan yang berangkai dan dialektis, satu komprehensif satu sama lain. Nah, ya ini tergantung sing arep awakmu delok sing ndi. Nah, saiki sing jenenge jalan larat iku mang kesimpulannya ya apa? Di diskusinya mang. Jadi digambarkan bahwa jalan larat itu sebenarnya Indonesia, Cak. Sejak awal kelahirannya kita memang belum pernah menemukan suatu Indonesia yang ideal bagi kita, dan kita nggak punya pilihan selain ya terus berusaha menaklukkannya. Jadi ada satu jamaah yang memberikan dua alternatif. Yang pertama tetap berusaha menaklukkannya, yang kedua mengendalikan diri kita sendiri agar bisa tetap selamat di atas kondisi ini. Iya, larat itu berarti, coba kita rumuskan, larat itu unsur apa ya? Jaran larat ya. Satu, gak iso dindek, gak iso mandek, jarane mbuh muring-muring, mbuh mabuk, mbuh kaget gitu. Nomor loro,
sangat sukar dikendalikan atau mungkin tidak bisa dikendalikan. Loro, nomor 3 apa meneh? Ada sesuatu yang membuat jarane larat, apa wedi sesuatu, apa wis kadung mendem, apa wis kadung gak piturute. Ya apalagi unsur larat itu. Stres, apa rek? Dugal. Jarang nek dugal iku biasanya mencak-mencak gak larat. Nek gak percaya jalan ya. Ya gak tahu ngingu jaran, aku tahu ngingu jaran deh. Tahu ngingu jaran aku. Ya masuk jarane ngingu aku kon iku ya kon. Kon iku ya aja ngono tak pikiranmu iku. Utekmu iku lho kadang-kadang iku pelayune gak karu-karu. Aku seneng nek kon gak duwe kelincahan ngono, kon kehilangan keseimbangan ngene kena hoax ngene, hoax cijine ngene meneh. Kon ngene anggitmu wiritan ta. Kena Prabowo ngene, kena Jokowi ngene. Prabowo Jokowi sila wiritan kan. Nyeneng lah wong Indonesia iki. Seneng aku ndelok Indonesia mulane I love you. Aku gak setuju belas jane. Cuman ya I love you katanya apa meneh ya. Aku cinta kepadamu dan aku tetap mendoakan kebaikan untuk Indonesia dan tak jaluk wong-wong mak iya arek-arek sing tulus-tulus ngene iki lho rek. Golek ilmu, golek keseimbangan ya. Tak dongakno Gusti Allah mandeng awakmu. Walah rek jek ana arek mak iya jarno Indonesia aja disiksa sik. Amin. Ngono lho. Mergo jono arek maya wong arek temenan kaya ngono e. Gitu lho. Jane delok sembayange gak dapat sregep. Cuman wis lumayan atine iku lho. Ngono kira-kira malaikat dialog iku kira-kira. Kadang-kadang arek-arek iku ya gak tepak kelakuane, cuman yo atine temenan iku lumayan iku gitu. Akhirnya ya wis Indonesia selamatkan. Gitu ya kira-kira ngono ya. Saya mohon kepada Allah betul-betul loh. Mergo ono sampean iki maka Indonesia tetap seimbang. Nek gak ono mak iya rek. Misalnya aku gak diikat oleh mak iya. Jalan keluar untuk supaya ngendek jalan larat ini nek telu rek. Siji kudeta. Terus karek ngejak sopo main ngono tok. Ya. Nomor 2 revolusi. Kayak 98 lah minimum. Reformasi. Tapi kan sudah revolusioner. Tapi nek sing revolusi tak lakoni rek, engko sing gelut sapa? Islam musuh Islam. FPI, HTI musuh Banser. Lalu apa aku ndelok arek-arek gelut? Mending tak traktir rujak cingur karo-karo nih lah ngono ya. Ngono. Oke. Di akhirat enggak ada urusan keseimbangan. Dan kita tidak harus seimbang di dunia, tapi kita mengupayakan memperjuangkan keseimbangan terus-menerus di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Kalau kita sendiri seimbang, kita bisa ikut menyeimbangkan. Menurut Tuhan tidak menuntut prestasi, Tuhan tidak menuntut kepandaian, Tuhan tidak menuntut kehebatan, Tuhan tidak menuntut kebesaran. Nek kon golek kebesaran, kon golek kepandaian, kon golek kehebatan, gak ono gunane kayak Gusti Allah. Gak iso kon ngadep Gusti Allah dengan hebat apa ndasmu? Hebat apa kon? Ya, pinter apa? Gak iso kok, gak iso. Pinter apa jajan? Kon delok bokongmu lho gak iso. Nah, kalau Anda berlatih cerdas, luas, ya, merdeka, Anda akan mudah mencari keseimbangan hidup. Ngono lho. Paling kon nek kon rada tepak ya apa dhewe kok guyu dhewe awakmu. Mesti kok guyu dhewe gopo lagu iki. Goblok kaki paling kok guyu-guyu dhewe. Begitu engkau sudah sanggup mentertawakan dirimu sendiri, itu tanda bahwa kamu orang yang sudah dewasa dan seimbang. Jadi kon misalnya rada gak ganteng ya,
kepedok kancamu gandeng terus kon guyu. Kancamu sing gandeng takon, "Lho, ngopo lapa guyu?" Timane kok guyu tak disiki. Lah ngono ya. Sekarang saya kembalikan kepada keseimbangan tadi. Jadi keseimbangan adalah menempatkan posisi dalam segala situasi supaya kalian terus-menerus mencari dan mendapatkan keseimbangan, dan cara mencarinya namanya thariqat. Thariqat itu ya caranya. Cuman sekarang kan thariqat menjadi kata baku sing engko nganggo Sazaliyah, nganggo Asy'ariyah, Jabariyah, apa meneh Dik? Naksabandiyah dan seterusnya. Itu juga pasti thariqat dan mesti luwih apik timbang thariqatmu. Apa? Al-Metaliyah. Ya wis akarepe gak masalah. Iya. Jadi thariqat kita lihat sebagai kualitas perilaku, ya, bukan formalitas kelompok. Jelas ya? Kita juga tidak akan menafikan atau mentidakkan yang kelompok. Ya gak apa-apa ya, tetap apik gitu loh, tetap apik, gak ada masalah. Cuma arek-arek ngene iki gak potongan blas. Lah ya apa ya oleh potongan kate. Misalnya kon tak kon maca hizib latif, misal dawa kaya ngono kon alah paling kon oleh rong kalimat guyu dhewe. Dapur lho. Dapurane aku maca kaya ngene mesti kan. Tak kon maca al-waqi ping 700 lak gendeng dhewe kon. Kayak oleh ping 3 iki ping 3 4 ya. Baleni. Gue soalnya ping 55 sih, iki mang 55 ta 53 ya. Baleni meneh akhirnya gak tuluk-tuluk kon. Wis kan thariqatmu ati sing temenan, sembayangmu temenan, ibadahmu temenan, nyambut gawimu temenan, tapi ati madhep mantep marang Gusti Allah, percaya karo Allah, percaya kepada keseimbangan hidup dan berdaulat atas dirimu sendiri sesuai dengan yang diberikan oleh Allah gitu. Terus keseimbangan intinya adalah semakin engkau mengacu kepada arahan Allah semakin seimbang. Gampang ngono. Saya ingin memulai dengan cara melihat kehidupan dengan yang sangat sederhana dulu. Awakmu kabeh iki nek mahasiswa kan berarti dilungkas dadi wohe Indonesia. Ibarat jambu iku engko woh ngono. Woh iku awakmu. Jadi nek kate ngomong sederhana ngene, ojo sampai dadi woh sing lali godhonge. Lali kembange. Terus ojo sampai dadi godhong kembang sing lali rantinge karo dahane. Ojo sampai dadi dahan dan ranting sing lali wite, ojo sampai dadi wit sing lali oyote, ojo sampai dadi oyot sing lali lemahe, ojo sampai dadi lemah sing gak eling bumine, ojo sampai dadi bumi sing gak eling tata suryane, galaksine, aras al-azim alam semestane, dan ojo sampai dadi alam semesta sing lali karo sing gawe, yang maha kuasa, yang maha menciptakan, sang yang tunggal, sang yang widi dan sang yang wenang. Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, gitu ya. Jadi kayak mangla ono selawatan Banjari ya, ya. Itu kan tanda bahwa awakmu sebagai godhong gak lali wite. Sebab seluruh benda-benda di alam semesta ini Pak Eko, itu yang paling tinggi kualitas dan derajatnya itu namanya cahaya atau nur. Ya, nur. Jadi Allah pertama kan menciptakan piar ono cahaya toh. Cahaya itu kemudian disebul karo Gusti Allah, terus munyer-munyer, terus ada yang memadat menjadi galaksi-galaksi. Aku takon, ono pirang galaksi di alam semesta? Sing awakmu ngerti?
Berapa galaksi? Andromeda, Milky Way, Bima Sakti, apa meneh? Ono piro? Sing Anda kenal angkat tangan. Yang Anda kenal dari ilmu modern dan pengetahuan mutakhir. Ono piro galaksi di alam ngalam dunia ini? Piro rek? Pinten? Mas, Milky Way, Andromeda, Bima Sakti. Ono piro kabeh? Masa kan sing Jawa? Ya apa kan sing Jawa? Piro. Ono pirang galaksi. Bumi kan hanya bagian dari tata surya. Tata surya menjadi bagian yang sangat kecil di pojokan dari galaksi Bima Sakti. Bima Sakti adalah bagian kecil dari alam semesta yang luas dan dia punya tetangga galaksi yang sangat banyak. Berapa galaksinya? Kalau sing rek angkat tangan. Menurut NASA berapa? Menurut pengetahuan astronomi modern berapa? Rek. Kan sing jawab ya apa? Kan sing jawab itu. Sejauh ini yang dikenal itu hanya 4 galaksi. Kontak kandani wong Jawa Mbah Mamubian sudah menemukan 37 galaksi. 37 galaksi. Nek awakmu kepingin roh, engko tak dudu dalane, engko tak tekakno wonge, cek iso sinau bareng-bareng. Ngono ya, tapi pengetahuan mengenai benda langit dan benda alam semesta aja kita itu dekaden atau ketinggalan zaman. Wong modern NASA Amerika itu ngertine mek 4 ta 5 ya. Sementara mbah-mbah kita sudah menyebut dengan namanya secara tartil atau detail 37 galaksi. Dan mbah-mbah kita dulu sudah melakukan perjalanan lintas angkasa, lintas galaksi, lintas tata surya dan seterusnya. Jadi nanti banyak peninggalan-peninggalan di Kediri, di daerah Kedu dan seterusnya, yang misalnya daerah Pinrang di Sulawesi itu ada runway pesawat yang panjang dan lebarnya itu 10 kali lipat lebih dari pesawat sekarang. Jadi kuwe mbah-mbah zaman itu. Jadi Anda jangan minder, jangan kene iki turane wong pinter, cuman kene goblok lah gitu. Kene iki turane wong sing waskita tapi kene iki bebal. Nah, apa sebabnya dari waskita kok jadi bebal? Dari lantip kok sekarang jadi gak lantip. Lantip itu fatonah, nah cara Kanjeng Nabi fatonah. Jadi satu ketajaman melihat kehidupan, kejelian atau ketepatan akurasi melihat kehidupan yang dihasilkan oleh perjalanan 3 progresi dari sidik, amanah, tablik, terus kait oleh fatona. Jadi awakmu kudu temenan uripe. Nek rabi temenan, nyambut gawe temenan, nek ngurusi banyu temenan ya. Temenan kondo, temenan itu nanti banyak anunya. Petanya banyak, tapi pokoknya kudu temenan, sidik namanya nek Kanjeng Nabi. Terus nek kon sidik, engko gampang oleh bojo, nek dagang kon laris mergo kon amanah. Dipercaya wong, trust ya. Trust and trusted, jadi nek cara bisnis ya. Nek kon wis sidik dan amanah, maka kita akan punya hak dan akan menjadi positif kalau kita melakukan tabligh. Tabligh itu apa? Penyebaran, intisar penyebaran segala sesuatu. Ya. Nah, kalau Anda sudah lulus tiga level tadi itu, 3 transformasi dari sidik, amanah, sehingga tabligh, maka Anda akan mendapat perkenan dari Allah yang namanya fatona. Fatona itu kecerdasan melihat sesuatu yang orang lain belum tentu melihat. Kita bisa menemukan sesuatu yang orang lain belum tentu menemukan, itu namanya fatona. Jadi sekarang kita ayo sinau temenan, mergo iki nasib kita ini ditentukan oleh 2 tahun sekarang ini. Masa depan anakmu, adikmu, dulur-dulurmu, keluargamu kabeh ditentukan oleh 2 tahun terakhir ini. Kalau saya bersyukur ada Pak Eko yang berpikirnya sudah punya visi jauh ke depan dan sudah berpikirnya sangat mendasar. Beliau tadi sudah cerita mengenai betapa makmurnya, betapa kaya raya Indonesia. Kon tak kandhani,
kan 2/3 Nusantara ini kan segoro ya rek. Kon tahu krungu riwayate. Jadi suatu hari Gusti Allah itu nyeluk Jibril ini Bil. Nggih, enten napa Gusti gitu. Culun kanca-kancamu kon nggawa ember. Kon njupuk ember. Terus malaikat-malaikat teko nggawa timba. Nek cara kene timba dudu ember ya, timba ya. Sing digengesokno ngene iki lho, ya. Terus karo Gusti Allah disebul dileboni kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu kan global, macam-macam. Ono tambang, ono emas, ono gen-gen, ono apa? Benih-benih, ono macam-macam. Pokoknya dicampur jadi siji di ember-ember. Terus malaikat dikongkon breli arek-arek jaen nang bumi. Sokno iku. Kesejahteraan teko aku iki teko Rahman Rahimku sokno nang bumi. Terus malaikat turun ke sini disokno. Nah, sing kesokan iku Indonesia. Nek kon gak percaya kok takono dhewe. Ya. Jadi malaikat rame-rame ngesoki. Jadi kan akhirnya lemahnya deklong. Deklongnya apa, Pak? Apa rek bahasa Indonesia ini deklong itu? Jadi jari rata terus jadi ana sing ndek ana sing dhuwur ya. Nah, sing ndek iki sing dadi deklong iki 2/3 dari seluruh tanah Nusantara mergo kesokan banyu kesejahteraan dari Allah yang dituangkan oleh para malaikat. Terus engko saking akeh kesejahteraan di Indonesia, terus ana sing nyiprat nang Malaysia, nyiprat nang Vietnam, nyiprat nang Eropa, mili nang Rusia dan seterusnya. Tapi pusat iradah Allah untuk mensejahterakan manusia itu adalah Indonesia. Jadi hari ini tolong Anda terima kalimat saya, Indonesia adalah atau Nusantara adalah pusat kemakmuran dunia. Bahwa ternyata saiki gak saking goblok ilmu ngurus kan gitu kan. Nusantara adalah pusat kemakmuran dunia. Lia-lia niku mek cipratan kalau miline banyu kesejahteraan itu. Nama saya Muhammad Ali Sodikin dari Kakangkawah, Gondang Legi, Malang. Saya ingin tanya mengenai ayat surat At-Taubah ayat ke-113 ya Nur. Di situ insya Allah artinya tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun itu kaum kerabatnya sendiri. Nah, yang saya bingungkan itu kata tidak sepantasnya. Kata tidak sepantasnya itu apakah sebuah larangan atau sebuah pilihan? Maksudnya pilihan itu ya kalau mau didoakan terserah, kalau enggak ya gak apa-apa gitu. Ya itu yang saya bingungkan Cak Nun. Terima kasih. Ya, atau bahayat. Ya. Jadi kalau ditinjau secara bahasa, ya, jadi memang larangan tidak harus dalam bentuk kata larangan. Bagaimana perintah juga tidak harus dalam bentuk kata perintah. Jadi itu berarti ada wilayah penafsiran di situ, ya. Ada wilayah penafsiran. Sekarang contohnya begini. Pada waktu tokoh munafik di Madinah itu meninggal, ya, Nabi itu menyolati. Bahkan Nabi juga memohonkan ampun kepada Allah, ya, untuk si munafik ini. Terus Umar itu marah. Nabi, engkau tahu bagaimana dia perilakunya kepada engkau, kepada Islam, kepada kita semua. Kok masih engkau mintakan ampun? Gitu. Terus Nabi menjawab, saya diberi pilihan oleh Allah memintakan ampun atau tidak. Saya milih yang memintakan ampun. Ya. Tapi kan Allah mengatakan kamu minta ampun atau tidak. Bahkan kamu mintakan ampun 70 kali, ya, dalam ayat 70 kali atau tidak, toh Allah tidak akan mengampuni. Nabi menjawab,
andai kata Allah itu memberi pilihan saya supaya lebih dari 70 kali Allah baru mau mengampuni, saya akan istighfar untuk dia lebih dari 70 kali. Ini kelapangan dari Rasulullah ya. Nah, jadi kalau pertanyaan Anda apakah itu larangan atau bukan, nah itu sudah wilayah penafsiran ya. Tetapi kalau kita melihat perilaku Nabi, bahwa Nabi itu sesungguhnya begitu lapang ya. Sehingga kalau di Jakarta sekarang ada yang menolak untuk mensalati orang Islam yang milih Ahok, ya menurut saya itu ya paling tidak meniru Rasulullah lah gitu ya, kelapangan hatinya itu. Apalagi kita tidak tahu siapa yang munafik atau tidak ya. Karena yang tahu itu sebenarnya hanya Allah SWT dan yang bersangkutan ya. Jadi secara umum memang memohonkan ampun kepada orang musyrik seperti Nabi kata di dalam Al-Quran kan pernah memohonkan ampun untuk pamannya ya. Tapi kemudian kata Allah itu tadi ayatnya ya, jadi kamu minta akan ampun atau tidak itu sama saja gitu. Nah, itu kalau dari segi hukum ya, mungkin ada pendapat boleh ada tidak. Tapi saya kira begini loh ya, saya pernah ditanya oleh seorang teman saya yang baru masuk Islam tapi orang tuanya masih Kristen. Dia aduh, saya itu waktu ayah saya meninggal saya mendoakan, kok kata Pak Kiai saya berdosa gitu. Terus saya katakan, saya kira sangat manusiawi lah kalau seorang anak kemudian orang tuanya meninggal terus dia memohonkan ampun kepada Allah, kan manusiawi sekali kan, manusiawi sekali. Soal nanti Allah akan mengampuni atau tidak itu adalah hak prerogatif dari Allah SWT. Tapi sebagai seorang anak, Nabi saja pamannya meninggal juga mohonkan ampun kan, mohonkan ampun. Cuma kemudian Allah mengatakan sama saja kamu mintakan ampun atau tidak ya, tidak. Tapi sebagai seorang manusia, seorang anak, seorang yang merasa dulu beliaunya sangat berjasa kepada beliau, saya kira sangat manusiawi dan wajar kalau mendoakan ya. Itu aja saya kira yang bisa saya katakan. Saya tambah dikit Mas ya. Sekarang coba Anda berpikirnya gini, poinnya itu pada kemungkinan orang munafik dimaafkan atau pada kemuliaan orang yang mendoakannya. Nah kalau poinnya pada kemuliaannya, Anda tidak usah peduli nanti dikabulkan apa tidak. Wong Anda ingin menunjukkan kepada Allah bahwa Anda berarti mulia kok. Itu kan sama dengan semut mengangkut setitik air sangat sedikit menuju tempat di mana Nabi Ibrahim dibakar. Kalau di Bandung apinya kayak gitu gedenya, semut ngangkut air setetes ya kamu ketawa, ngapain lu mut kan gitu, ngapain kan gitu. Loh, aku tahu aku tidak akan bisa memadamkan ini, kata semut. Cuman aku ingin melaporkan kepada Allah bahwa aku berpihak kepada Ibrahim. Itulah, saya hanya ingin menunjukkan kepada Allah bahwa aku ini beristiqomah di dalam kemuliaan hati. Kan boleh Mas. Aku tahu kau nggak akan mengabulkan, tapi masa saya akan membiarkan diriku datang kepadamu dengan hati yang tidak memaafkan. Kan gitu Mas. Itulah hebatnya hidup, itu kayanya hidup. Jadi itu soal semut mengangkut air setetes, bukan soal bisa padam apa tidak api yang membakar Nabi Ibrahim. Nah, sekali milih itu Mas, kan indah itu Mas. Dan tidak usah diperdebatkan, itu soal pilihan kok. Gitu loh Mas, itu. Ya nek dituruti ya wae Mas sing ayat-ayat sing garai kene gak gelem nglakoni iku ya wae Mas. Saya tidak bisa memberi contoh sekarang, tapi saya kira saya punya logika banyak kalau melihat ayat Al-Quran itu. Misalnya kalau ada
yang paling umum saya balihu anni walau ayah. Sampaikan jariku meskipun hanya satu ayat. Itu kan dilakoni temen iso bahaya, Mas. Lah nek ngertine sayat tok. Mari bersikeras dengan ayat itu tok, padahal ayat kan bersifat dialektis, bekerja sama satu ayat dengan ayat yang lain karena hidup itu sendiri sangat kaya dan dia punya integralitas antara sisi satu dengan sisi yang lain. Seayat tok ya gak iso. Gitu loh, gak bisa, Mas. Wakai contohnya itu wakai gitu. Saya kira ngomong istilah siratal mustaqim terus kudu lurus temen ya. Lah nabrak kan. Lurus ya kudu ngene-ngene ya haluan kok jenenge urip kok. Makanya kita tidak bisa memahami satu ayat secara kaku dengan ayat itu sendiri. Kita harus berada di dalam satu integralitas dengan sisi dan dimensi yang sangat kaya dari kehidupan. Muga-muga lega Mas hatimu ya Mas. Tetap dongakno ae. Ya tetap dongakno menurut aku. Nek kok merasa rasa-rasen juga masalah. Tapi nek kok jangan tetap api kan gitu kan. Apalagi bapakmu dhewe, mbokmu dhewe, dulurmu dhewe, kancamu dhewe dongakno. Menurut aku loh. Wong urusannya Anda ingin beristiqomah dalam kemuliaan hati. Kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya langsung sederhana. Intinya gini, orang yang ahli ibadah itu kan sering ibadah malam, sholat malam, zikir, tengah malam, bahkan sedikit sekali waktu istirahatnya. Sedangkan dalam bidang kesehatan itu harus cukup istirahat lah. Yang kedua, saya tanya ke Cak Nun, artinya ridho menurut Cak Nun itu apa ridho? Oke, ini cek gak mencolot-mencolot, begitu Anda krungu langsung tak jawab ya, supaya nyambung di pikiran sampean. Nomor 1 soal cukup tidur. Ini turu iku ono kuantitatif, ono kualitatif. Berarti turu nek kuantitatif iku pirang jam, kuantitatif. Nek kualitatif iku 5 menit iso podo karo efektivitas turu 6 jam. Nah, kon kudu sinau iku. Ana meneh wong nek ngletak ndek kasur kae iso turu. Kono aja dadi wong goblok ngono iku. Sak nggon-nggon ngene turu iso, kudu ngono. Latihan kaya aku. Lah nek aku nuruti dokter, ya dokter melok aku ngene gak ndelosor kon ya. Aku bendino sampai esok kaya ngene ya, nek diatur-atur turuku barang. Ayo kene nek kuat kon sak minggu melok aku kon gak ndelosor temen kon. Ngono ya. Jadi itu benar kamu dengarkan soal cukup tidur. Cuman cukup tidur itu pemahamannya tidak hanya kuantitatif tapi juga kualitatif. Jadi Anda harus belajar tidur. Jangan dipikir tidur itu gampang. Belajar tidur itu artinya Anda memasrahkan diri sepenuhnya secara fisik ya. Jadi misalnya melumah nyeri kok rasanya teman sampai semuanya pasrah. Engko nek kon wis iso turu mlumah, nafasmu kok rasakno karo la ilaha illallah la ilaha illallah, engko turune les. Iku gak usah sak jam kon wis enak turune. Wis padha karo 6 jam. Nah, meneh-meneh kon nyambut gawe macam-macam kaya aku gak kober turu ngono iku, ya wis masih turu ana ekor sing ngene ya turu les gak masalah. Apa meneh wong Jawa. Wong Jawa iku turu karo kaya lawa iso kok. Dek wit-witan dek panglung ini ya iso wong Jawa kok. Gitu ya. Ngono ya, Dek ya. Enggak ada masalah. Yang kedua ridho. Ridho itu Anda tidak punya ganjilan apapun terhadap sesuatu hal yang kau alami. Ya. Jadi sekarang ada ridho Allah Bu Lurah, Pak Camat. Kono jade ndolek ridhone Gusti Allah. Ayo kon, ya apa kon? Maksudku ngene lho. Kon sing kudu ridho nang Gusti Allah. Wis kon ridho nang Gusti Allah mesti ridho. Ojo kon njaluk tok ae kon dhewe gurung ridho. Kon ku irung gak dawa sambat. Bojo wis kadung dirabi kok bojone kanca luwih ayu, wae iki sambat. Wong rabi ku ngono iku, orang kawin adalah sebuah kebun yang indah.
yang setiap laki-laki ingin memasuki kebun itu, dan setiap laki-laki yang sudah berada di dalam kebun itu ingin sekali keluar. Benar ya? Oke. Jadi tidak ada masalah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Habis ini Anda belajar tidur beneran. Teorinya adalah ketika memasukkan nafas, ucapkan dalam hati aja illallah. Jadi ini juga illallah. Begitu metu nafasnya la ilaha, di semeneh illallah la ilaha. Ojo balik. Dalam situasi normal jangan terbalik, karena kamu membuang semua yang bukan Allah dan kamu memasukkan semua dimensi yang Allah. Ngono ya Rek ya. Mulai kok bunyi kon belajar ngono, meneh bojomu kagum karo kon. Sampeyan kok tambah ganteng cak. Ngono. Gak meripatmu rada blero saiki ya. Kalau saya melihat sekarang itu banyak orang galau ya. Galau artinya tidak sinkron antara tampaknya dengan apa yang ada dalam hatinya gitu. Nah, itu bagaimana itu? Padahal kalau kita lihat, kelihatannya semua arahnya mau ke apa? Wah, religius sekali. Tapi sebetulnya dari sisi perilakunya itu kok munculnya berbeda. Bapak. Gimana jawabnya ya? Mau pakai terminologi atau metodologi yang luas, waktunya juga tidak cukup. Tapi itu namanya talbis. Talbis itu dari kata iblis. Iblis itu, sampean tahu ceritanya kenapa Nabi Adam diturunin ke bumi itu karena dia ketipu. Dia didatangi tamu berpakaian kayak malaikat Jibril, disangka Jibril. Maka dia taat, disuruh mendekati pohon itu ya, padahal ternyata itu iblis. Akhirnya dia terlanjur sudah mendekati pohon itu dan sama Tuhan diusir ke bumi gitu. Jadi yang berlangsung sekarang itu kan kita itu ditipu oleh iblis yang berpakaian malaikat. Begitulah kalau pilkada, begitulah kalau politik ya Bu ya, begitulah kalau macam-macam Bu ya. Kita itu pokoknya, apalagi kalau Anda ngerti Freemason, Illuminati, Anda ngerti desain globalnya Yahudi, Anda ngerti macam-macam, Anda akan tahu bahwa paket utama yang disebut penjajahan atau mobilisasi kepada masyarakat timur ya, yang akan dibaratkan itu adalah mereka menciptakan pandangan melalui pendidikan, melalui media massa, melalui cara berpikir, melalui produk-produk, sampai sekarang melalui produk-produk yang kanak-kanak pun dimasukin itu untuk merubah pandangan Anda bahwa yang Anda sangka surga itu sebenarnya neraka, dan yang Anda sangka neraka sebenarnya itu surga. Jadi sekarang itu kita itu belum bisa mengidentifikasi secara persis sebenarnya yang neraka yang mana, yang surga yang mana. Kalau kita sudah sampai kepada empirisme seperti yang Ibu bilang tadi itu. Jadi kita itu seringkali bukan karep munafik neng pancen ora mudeng. Ora mudeng lha piye? Ngene karo gendera nesu. Tauhid. Ya kan gitu ya. Banyak yang tidak mau upacara hari Senin. Ini kan soal cara berpikir tuh Bu. Masa ada orang nyembah bendera? Iya ya. Itu kan cuman lambang bahwa kita ini bangsa Indonesia, gitu. Yang kita hormati kesepakatan nasional ini, bukan kayaknya. Kuwi kan mengkoyo awake dhewe iki nek lunga adoh tugas, kuwi lak nggawa kathoke bojo. Kan begitu. Nah untuk kangen-kangenan toh sing ora diumbah dadi diambus-ambus kae. Apakah kita ini penggemar katok? Lah bukan. Kita ini pecinta istri, pecinta suami. Lambangnya kehadiran istri atau suami pada perantauan kita adalah katok itu. Bukan katok itu yang kita sembah.
Kita umroh itu bukan nyembah Ka'bah, bukan nyium Hajar Aswad. Kalau mau nyium batu ngapain jauh-jauh ke Mekah bayar ado-ado. Golek watu ning kali oke banget. Tinggal dicium. Sampai orang-orang itu saya sarankan, sudahlah kalau kamu tidak mungkin naik haji, kamu bikin Ka'bahan di belakang rumahmu, ubeng-ubeng ono dhewe kayak ono watu, ambung-ambungan watu nenek ono kiai nesu. Apa bid'ah? Lho kok bid'ah pripun? Lagi kok lunga kaji kok tawaf kok ning kene. Kula mboten tawaf, kula ngincipi. Saya cuma bayang-bayangin lah, kula teng Mekah mboten sampean bayari kok. Ya saya cuma bayangkan boleh kalau cuma begitu-begitu. Jadi orang nggak ngerti syirik, nggak ngerti. Dididik syirik, lu syirik apanya? Menyam kok syirik, keris kok syirik. Syirik itu letaknya di pikiranmu dan di hatimu, tidak di benda. Arep menyan, arep keris, arep apa, ndak ada masalah. Ono wong jaran kepang mangan pari dinesoni, mangan beling dinesoni. Wis orang nungguke sego malah nesu. Kan begitu kan, mestinya dibeliin nasi dong. Wong dia nggak punya makan sampai beling-beling dipangan, kan begitu. Jadi menurut saya Bu, kuncinya adalah memang harus ada reedukasi, terutama di masjid-masjid. Misalnya masjid-masjid itu mestinya ada kajian-kajian sing sifatnya tidak doktrinatif tapi golek ilmu tenan. Nah sekarang tuh nggak ada. Semua ustadz itu, semua ulama itu punyanya doktrin dan dia punya kepentingan untuk punya umat. Itu masalahnya. Semua pengen punya umat dan saya tak buang umat. Ya awas gue nek Hamania tak tunyuraimu. Gak oleh, dia bilang, saya bukan kiai, aku temanmu, aku mbahmu, aku kakakmu, aku sahabatmu, aku cinta padamu, kamu cinta padaku. Tidak ada feodalisme, tidak ada kultus individu. Aku randu anak buah. Aku mau tanggung jawab nang kelakuanmu. Kalau saya punya umat, apa maksudnya? Apa saya bertanggung jawab terhadap kelakuan umat saya? Kalau saya punya anggota, saya membaiat. Apa saya tanggung jawab terhadap dia? Kamu juga jangan mau dibaiat. Anda juga jangan mau dibaiat. Kalau mau dibaiat, tanya dulu sama yang baiat, sampai tanggung jawabnya. Kan kalau dibaiat orang kan tanggung jawab dia. Kalau enggak, saya tidak punya anggota. Sampai hari ini saya tidak punya umat. Dan saya tidak akui sebagai umat saya. Anda orang yang mandiri, Anda orang yang otentik, Anda punya hubungan langsung sama Allah. Tempuhlah kehidupanmu masing-masing. Dan Anda bukan bagian dari saya. Dan Anda tidak harus meniru saya. Saya kesini tidak untuk Anda hormati. Saya kesini untuk mengajak Anda menghormati Allah dan Rasulullah. Saya tidak ada masalah. Aku rapaten. Gitu. Kalau orang berani seperti itu, Bu, insya Allah orang tidak akan tuding-tudingan. Akhirnya kadang-kadang bukan karena munafik, tapi karena tidak ngerti, Pak. Nggak ngerti itu gini, Bu, contohnya, Bu. Sampai bisa membedakan antara orang boros sama orang loman. Gini, orang hemat sama orang pelit itu bedanya apa? Itu peristiwa pelit atau peristiwa hemat? Gimana cara membedakan? Yang ngerti kan yang bersangkutan. Apalagi kalau ini orang istiqomah, wah itu teguh pendirian. Kayak dari sini orang aku yang keras kepala, beguguk mudawatan. Ya kan sama peristiwanya, Bu. Sama. Nah ini orang nggak bedain. Oh, itu intoleran. Dia lupa bahwa tujuan intoleran pasti berasal dari orang yang juga intoleran. Pasti itu. Nah Bhinneka Tunggal Ika ya kabeh sak demi-demi itu sak setane sak kuntilanake kabeh nek Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya menerima semuanya. Iblis saya belain. Kok wani kuwi lho? Emang iblis berani sama Allah. Iblis itu menjadi iblis yang nyuruh Allah. Dipelajari dong. Yang nyuruh Allah. Dan iblis itu sudah kapok jadi iblis. Sekarang mbok usul pensiun dini. Sudah usul sama Allah. Lu ngapa kok iblis? Lah kula niki ajeng pripun melih. Kula pun enggak ada setan semonten niku, terutama di Indonesia kula supply setan-setan yang paling ampuh.
Ane saiki setan-setan iku pun putus asa kabeh kelangan penggawean. Lho kok kelangan penggawean lah pripun? Setan iku wongkone paling pol korupsi sak juta niku pun njupuk 2 miliar ya. Jadi setan tidak ada gunanya di Indonesia karena manusianya sudah lebih dari setan. Itu namanya talbisbu. Nah, kita harus berhati-hati. Kita harus mengerti bedanya hemat sama pelit, boros sama loman, sodakoh sama. Sekarang kalau kita berpikirnya sekuler, untuk apa naik gaji? Habis-habisin duit, kan gitu. Untuk apa sodakoh? Yang enggak aja, kan gitu. Ngapain tuh sholat? Wasting time, kan gitu. Kan gitu. Kalau kita berpikirnya tidak ada Allah, kan gitu. Itu Bapak sekalian. Nah jadi Bu, jawaban saya menurut saya tidak bisa lengkap, tapi saya kira memang pembelajaran harus kita lakukan. Jadi ada kajian-kajian daripada bentrok merah lawan hijau, daripada mbok Basul Masail bareng. Saya selalu menganjurkan, ngapain tuh ini majelis tarjih fatwa, Basul Masail NU fatwa, MUI fatwa, mbok rapat sih, terus fatwa bareng gitu loh. Ki umate bingung, siji riyo sesuk burung, sing isi durung, sing bener sing di. Untung sekarang ini tidak ada masalah karena sudah ada proyek yang lebih besar, ndak urusan hari raya Idul Fitri tanggal berapa. Anda tahu itu semua proyek aja. Gitu loh Mas. Itu ujung-ujungnya itu ya itu toh. Gitu loh. Mosok hilal harus ada hilal 2%, 2,5%. Itu gimana sih orang-orang itu? Itu dulu nggak ada ukuran 2%. Itu 2 derajat, nggak ada. Itu gini loh. Itu kan idiom namanya. Nanti kok edot kok urung ketok irunge gitu. Itu maksudnya kok belum kelihatan batang hidungnya. Itu kan ungkapan, bukan kok kita cari hidungnya edot bener ya enggak. Kok dia belum kelihatan, tapi bahasanya itu kok belum kelihatan batang hidungnya. Nah 2% itu simpel ketok lah, 2%, bukan 2% regulatif. 2% ini cara Jawa ini sahoha, swidak jaran, sak Dayak. Itu maksudnya banyak sekali. Bukan kok terus cari orang Dayak bener. Banyak fikih yang diciptakan berdasarkan kesalahpahaman kata seperti itu. Sebenarnya itu idiom dan misalnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, ya. Malam Qadar itu lebih bagus dari 1000 bulan. Dihitung 1000 tenang. Itu idiom bahasa sastra. Ini kalau mufasir, ahli agama, ahli politik nggak ngerti sastra. Aku nek Khairul Anwar mengatakan aku ini binatang jalang. Polisi binatang jalang. Dari kumpulannya terbuang, tapi aku akan menerjang bagi anarki. Iya. Lagu puisi Pak. Itu puisi. Makanya sekarang sampai ada cerpen itu haram karena bohong. Piye to ya? Piye iki? Menungso iki kok ya bedok ya piye. Oke Bapak, saya mohon, waktu sudah habis, sudah terlalu larut, saya mohon maaf. Jawabnya tidak mudah, maka agak kadang-kadang saya lari ke sana kemari. Tapi yang penting menurut saya sekarang ini bukan apakah Anda setuju atau tidak pada omongan saya. Tidak penting apakah Anda paham atau tidak penting apakah itu ilmu benar apa tidak. Yang penting kita bermesraan di dalam itikad yang baik bersama-sama. Ingin berdamai, ingin enak, ingin seimbang satu sama lain. Dan nanti terjadinya itu tidak karena
Saya tidak karena Anda, tapi karena perkenan Allah, Anda akan menemukan keajaiban-keajaiban yang tidak pernah Anda duga dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin, mohon maaf atas semua kekurangan saya. Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi fa in ihtadaitu fa bima yuhya ilayya rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Data dari Semarang. Gini Bang, saya mau menanyakan mengenai di zaman ketika Nabi Muhammad masih hidup secara jasad, itu zaman itu memang benar-benar membutuhkan Nabi Muhammad secara jasad. Nah, di zaman ini kita lebih membutuhkan. Saat-saat ini kita memang lebih membutuhkan. Nah, untuk ajarannya memang ada. Nah, kita butuh pembimbing yang menyampaikan ajaran tersebut. Karena mursyid gitu ya. Nah, ini masalah problem mursyid ini. Ya. Oleh karena itu, ya kalau menurut saya zaman sekarang kita lebih baik belajar dan belajar. Dan kepada siapapun jangan sampai bertaklid buta. Rasulullah sendiri bersabda, jadi kalau kamu ragu tentang suatu, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Dan hati itu tidak pernah dusta. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati tidak pernah dusta terhadap apa yang dia lihat. Karena zaman sekarang ini banyak mursyid-mursyid yang menurut pengamatan saya itu belum mursyid. Dan itu sangat berbahaya, gitu ya. Ya saya tidak usah cerita. Kalau saya ceritakan saya bongkar tharikat di Indonesia sampean, wah ini sedang rusak, gitu ya. Saya punya pengalaman yang banyak tentang dunia itu, betul, punya pengalaman yang banyak. Wong pernah di Yogyakarta itu ada pengurus thariqah tandingan kok. Piye kalau thariqah itu ada pengurus tandingan? Oh, thariqah ini kan tidak boleh mengejar dunia. Nah, kalau mengejar untuk jadi pimpinan thariqah, ini kan sudah mengejar kedudukan. Apalagi ini sudah hampir pemilu. Jadi posisi sebagai mursyid, sebagai pengurus sebuah thariqah itu penting sekali, gitu loh ya. Karena bisa jadi broker. Paham? Karena para calon itu tidak perlu ketemu jemaah, cukup ketemu sama mursyid yang garis miring broker itu nanti. Gitu. Tolong itu hati-hati dalam hal ini ya. Hati-hati apalagi urusan itu. Jadi sampean hati-hati, jangan kok gampang memursyidkan orang. Nah, daripada sampean repot, yuk ikut Allah, ikut Rasulullah. Gitu ya. Itu saja. Saya tanya sama Anda, biasanya orang yang mengikuti thariqat itu menentukan siapa mursyidnya ataukah mursyidnya memperkenalkan diri sebagai mursyid? Oke, udah enggak apa-apa, itu saya seneng aja kalau orang ngerti itu mursyidnya, wes dit ya. Ning iki aku ya ora arep ngenyek ora piye. Wong kowe iki milih lurah wae ya salah. Kowe iki milih bupati salah, milih gubernur apa meneh, milih presiden apa meneh. Lah kok milih mursyid sing ora ketok, ya toh? Nek presiden kan profesionalitas kelihatan, kecakapannya kelihatan, diplomasinya kelihatan, masih lumayan. Nek mursyid kan gue kudu riset tenan atine, akhlaknya dan seterusnya gitu. Tapi sudah ada apa-apa. Kalau melihat kebiasaan di Indonesia kan kini salah pemimpin terus tuh. Milih ulama salah, milih kiai salah, milih ustadz salah, sapi turut. Tapi ora apa-apa wis. Terus ke ora masalah, aku ora masalah. Pertanyaan saya yang kedua, mursyid itu bisa nolong muridnya ndak di akhirat? Bisa. Loh, bagaimana caranya? Atas hak apa dia bisa menolong? Setahu saya, kita hanya bisa ditolong oleh 3. Sedekatin jariyah, sedekahmu dhewe sing iso nulungke, jariyahmu dhewe sing iso nulung. Nomor 2, ilmun yuntafa'u bihi, ilmumu yang bermanfaat yang akan menolongmu. Nomor 3, anakmu yang soleh yang mendoakanmu. Kemungkinan keempat adalah syafaat Rasulullah. Bahkan itu kemungkinan pertama. Kalau Rasulullah pasti bisa menolong kita, karena dia punya hak prerogatif
yang namanya syafaat untuk menawar nasib kita di akhirat. Kudune mlebu neraka iso dadi mlebu swarga misalnya ngono ya. Itu Rasulullah. Tapi selain Rasulullah ada nggak yang bisa menjamin nasib manusia yang lain? Tidak ada. Saya tidak berani jadi mursyid karena saya tidak bisa menjamin nasibmu di depan Allah, Mas. Jadi saya kagum kepada orang yang berani menjadi mursyid. Saya sangat kagum. Saya tidak berani karena saya tidak bisa menolong Anda. Saya menolong diriku sendiri pun belum tentu, apalagi menolong murid-murid saya, apalagi muridku wakeh, gendo-gendo pisan. Mau aku. Itulah Mas ya. Jadi saya tidak keberatan. Pasti bagus kita menempuh proses lelaku batinia dengan pembimbing yang baik, dengan mursyid yang baik. Masalahnya adalah apa kalian punya kriteria untuk menentukan ini mursyid apa bukan, ini mursyid yang benar apa bukan, bagaimana caranya? Caranya gue ngerti piye gitu ya. Nomor loro, nek ono wong ngaku mursyid, nek aku cenderung ora percaya gitu loh. Karena dalam Islam itu sifatnya adalah orang no imam nang masjid, kene do makmum kene, tak imami, lah ora ono Mas. Imam itu didaulat oleh makmum, dipercaya untuk menjadi imam. Tapi kalau ada seseorang menawarkan diri jadi imam, berarti dia bukan imam sholat. Itu ya Mas ya. Jadi kalau saya tidak berani Mas, makanya saya tuh sampai hari ini saya nggak berani ngimami loh Mas, kecuali pas kepaksa. Di Tulungagung saya terpaksa, tapi saya nggak bisa meneruskan rakaat kedua. Karena saya begitu rakaat kedua saya mulai baca surat, saya sudah nggak kuat lagi. Saya sudah nangis, aku nggak kuat Mas, jadi imam Mas. Dan aku pekewo karo Kanjeng Nabi Mas. Saya tahu diri lah, gitulah. Saya tidak akan pernah mengakui bahwa saya baik. Maka saya juga tidak menuntut orang mengakui saya orang baik. Saya aja tidak ngakuin. Saya ini pengikut Nabi Adam dan Nabi Yunus. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi saya tidak berani Mas. Kalau dipaksa didaulat wajib. Tapi kalau saya menawarkan diri tidak. Karena kalau saya yang menawarkan diri jadi mursyid, jadi camat, jadi presiden, jadi apapun, Tuhan tidak berurusan dengan saya. Saya yang harus mengurusi sendiri semua akibatnya. Jadi saya tidak berani Mas. Ojo kok mursyid, kue anak buah kue aku rawani ya Mas. Jadi tolong teman-teman, Anda bukan umat saya, Anda bukan santriku ya dudu. Kue memang putuku tuh, kue memang ngundang mbah tuh. Lah iya, dah. Dan itu kan kemesraan kemanusiaan aja. Tapi tidak kehebatan nilai. Di Ma'iyah kan tidak, yang di depan ini hebat terus Anda tidak hebat, sini alim Anda ulum. Tidak ada. Di sini kita sama-sama belajar. Dan tolong diingat, yang mutlak Allah sama Rasulullah, tapi selain itu sama, tidak ada yang mutlak. Terserah dia ulama, terserah dia pedagang, terserah dia ketua majelis ulama, syekh, maulana, apapun saja selain Allah sama Rasulullah tidak mutlak. Maka kalau saya menghindarkan diri dari semua itu, dan saya tidak berani menghalangi hubunganmu dengan Allah, saya tidak berani berada di antara Anda dengan Allah, ngerti lah? Ini maksud. Jangan ada siapapun di depan. Kalau Rasulullah berada bersama Allah. Tapi kalau di antara Allah dan saya ada siapa-siapa aku mau. Saya pernah jadi pengurus IJMI zaman dulu Mas tahun 89. Saya rapat di pesawat dengan Pak Habibie. Pak Habibie ketuanya, saya kepala bidang kebudayaan. Kemudian dirumuskan di pesawat itu bahwa ada kewajiban bagi pengurus IJMI untuk sholat 5 waktu. Aku mau. Nah. Loh, kok menolak sholat 5 waktu? Saya tidak menolak sholat 5 waktu, tapi saya tidak mau sholat 5 waktu ingat wajahmu. Aku ingin sholat 5 waktu hanya Allah yang ada di depanku, tidak ada IJMI, tidak ada Habibie, tidak ada siapapun. Dan sekarang ini kalau aku sholat, kalau orang Indonesia sholat di depan Allah, di tengah antara Allah dengan dia, itu ada macam-macam maklar yang menakut-nakuti jamaah. Apa? Kamu nggak ngerti Quran loh, belajar sama aku, gitu kan?
Kamu udah ngerti sanad, matan, asbabun nuzul, udah ngerti tak kowe? Dah, kamu udah bisa bahasa Arab. Kamu dari mana ilmumu? Kamu udah ngerti kitab kuning. Dah, kamu ikut saya. Kan gitu. Terus kamu kemana bilang, kata ustadz saya, kata kiai saya. Kok nggak kata Allah, kata Rasulullah? Kok kata kiai saya? Termasuk sarjana-sarjana ini. Dia jadi sarjana dilantik oleh sarjana sebelumnya. Betul enggak? Sarjana yang melantik Pak Ilyas dilantik oleh sarjana sebelumnya terus sampai zaman Yunani. Sarjana yang pertama siapa yang melantik? Sah apa tidak? Sah apa tidak sarjana yang pertama itu? Tidak sah. Berarti sarjana berikutnya yang dilantik tidak ada yang sah kata sebelumnya. Loh, kalau sarjana yang pertama yang dilantik tidak oleh sarjana itu dianggap sah, mari kita bikin kamu juga sarjana. Betul enggak? Sopo ae iso dadi sarjana. Kan begitu. Jadi kowe aja kapusan. Dunia iki menghapus-hapusan ngono kuwi. Ngono lho, aja rumangsamu nek sarjana mesti bener. Nek ahli sejarah ini mengatakan jare sapa? Wis pokoke bener wong Madura. Belum tentu, tidak tentu. Orang Madura itu sangat kritis dan sangat hati-hati. Itu loh. Makanya pemberani sama Allah karena dia benar-benar dekat sama Allah. Itu. Alah, Madura ini. Saya kalau cerita banyak sekali. Gitu. Jadi Mas gitu Mas ya. Terus soal mursyid pokoknya gini, apa Anda cari mursyid? Siapapun tidak apa-apa. Saya seneng, dan itu memang penting gitu ya. Masalahnya cuman kok ngerti kalau kamu udah mursyid. Lah ya ora iso to kowe. Lah wis rasa golek. Sing takon koyo ngono ku sak Indonesia, sak dunya. Tidak mungkin semut menilai gajah. Tidak mungkin semut menilai luasnya laut. Kamu tidak cukup untuk menilai sesuatu yang lebih besar dari kamu. Makanya sudah sekarang belajar Quran, belajar hadis, dan menjamin dengan nurani dan akal sehatmu untuk berlaku akhirati, untuk berlaku kondusif terhadap ridho Allah di akhirat nanti. Mulai Mas. Nah, tapi jangan segan-segan tanya ke kiai. Nek meng takon ra apa-apa to Mas, ora perlu dhewe kelakuan apik to. Kan mengko ndelok pendapate. Tapi kalau mursyid itu kan sedikit di bawah Nabi to. Harus maksum, harus mahfud, harus apa lagi itu, terjaga. Dan itu kan sangat sukar Mas. Orang saiki ki Mas angel Mas ngakoni wong apik. Mulane kowe nek gampang ngakoni wong apik iku mengagumkan. Kowe tak tahu ora tau ngarani aku wong apik to. Kowe paling ngarani aku wong pinter. Ning apikku ora tau kok akoni. Betul enggak? Semua pejabat, semua menteri, presiden, semua tidak ada yang bilang saya orang baik. Paling pol kayak wong ngerti, wong pinter, tapi orang sing ngarani aku wong apik. Dan saya bersyukur saya tidak diarani baik. Karena orang baik yang masih hidup itu ancaman bagi orang banyak yang kebanyakan tidak baik. Maka tidak pernah diakui kebaikan orang karena itu merupakan ancaman. Kowe nek nang kantor dadi wong apik dhewe kira-kira kowe disenengi bosmu apa dianggap ganggu iki bocah iki wel iki wah so alim ngono ta? Gitu. Karena orang baik merupakan ancaman sekarang di kantor-kantor, di mana-mana di birokrasi. Kalau sudah mati baru semua mengakui kebaikannya. Tidak apa-apa nek wis mati diakoni apik wong wis ora dadi ancaman wis mati arep ngopo. Gitu loh sekarang yang terjadi Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita mengasah kemampuan keikhlasan kita gitu loh Cak. Karena kadar keikhlasan seseorang itu kan berbeda-beda. Dan yang ingin saya tanyakan lagi, saya itu punya temen Cak. Terus itu dia dari kecil dia lahir di agama yang agama garis keras gitu loh Cak. Orang tuanya agamanya garis keras. Dan setiap hari dia diojo-ojoi sama orang tuanya untuk bahwa agama ini itu salah semua kecuali agamanya
yang diajarkan orang tuanya. Dan dia memberanikan diri untuk mulai mencari gitu loh Cak, mulai mencari tentang agama dan ketuhanan. Terus dia mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa agama itu bajingan gitu. Menurut Cak Non, itu gimana pendapat Cak Non tentang anak yang menganggap bahwa agama itu bajingan? Oke, masih satu lagi tapi cepet ya Mas ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, katanya sholat itu harus ikhlas. Katanya harus ikhlas. Nah, sedangkan saya itu setiap mau sholat terkadang kan mikir sebelum sholat itu harus berdoa kayak gini. Sebenarnya kan kalau ikhlas kan nggak mengharap imbalan apapun. Ini tentang diri saya sendiri, bukan menyinggung siapa-siapa. Oke, terus udah cukup? Ya, sudah cukup. Sip. Oke. Pertama saya kira Mas Islami ya, nyaret ya. Ya. Bagaimana cara mengasah keikhlasan? Gak ono carane wis jajal terus. Gak ono metodene kono lak kepengin cepet ta. Ndak ono wong ikhlas 100%, gak ono. Sing ono itu berikhtiar untuk selalu ikhlas. Perkara hasilnya gak iso maksimal, ya tergantung niatmu ya. Ono ikhlas nemen ya gak iso. Ya menungso iki ono batese lho, Dik. Gak itu aja koyo masak. Oh nek lodeh nganggo terong, nganggo tempe ngono to. Iki nek soal keikhlasan gak iso nganggo resep. Pokoke kok jajal terus menerus, kok kon tiba tangi meneh, gak ikhlas meneh ngono terus menerus. Jadi itu bukan soal resep, itu soal perjuangan yang tidak pernah berhenti. Sama dengan keluarga Sakinah, itu duduk hadiah. Keluarga Sakinah itu diperjuangkan tiap hari. Dan nyun sewu tak terangno. Keluarga Sakinah, Mawaddah, jane urutan jane Rahmah, Mawaddah, Sakinah. Jadi rahmahnya Allah itu untuk semua, siapa saja semua dapat rahmah. Sejak di dalam kandungan ibu sampai meninggal dia tetap dapat rahmah. Bahkan orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu rahmatnya berlipat-lipat. Maka Allah mengatakan tidak ada yang mati sebenarnya. Mereka semua adalah hidup dan mendapatkan rahmat berlipat-lipat. Jadi rahmat itu membuat awakmu iso nglumpuk begini. Nah, mawaddah jalannya awakmu mulai teng. Aduh seneng aku karo itu. Arek yang ngono, celeng atine. Itu namanya wadah. Rasa cinta seseorang kepada orang lain, asal tidak sejenis. Dan harus satu jenis makhluk. Podo-podo uripe. Loro podo-podo wonge. Gak mungkin kono karo wedhus. Gitu. Itu namanya wawadah, rasa cinta seseorang kepada seseorang yang lain, laki dan perempuan. Sakinah itu begitu kon wis rabi mergo oleh rahmah dan mawadah, kon rabi mulai memperjuangkan sakinah. Sakinah itu kadang munggah, kadang mudun, kadang timbul, kadang tenggelam, kadang ono, kadang gak ono. Tiap hari diperjuangkan. Gak ono kok rabi terus sakinah, gak ono. Mesti ono dinamikane, ono romantikane, ono perjuangane. Masih gak ono wong rabi gak tau uring-uringan, mesti ono sing muring-muring, mesti ono sing menesel, ono sing wis macam-macam lah. Maka setiap kali harus diperjuangkan untuk sakinah lagi. Jadi sakinah itu bukan sesuatu yang statis, tapi sesuatu yang dinamis. Kan ngene ya, tak gawe contoh. Nek iki cagak iki rek, iki yaskunu fi mancep di nek rabi litaskunu ila gak fi mencewu ya bahasa Arab ya aku koyo ahli ya padahal yo gak tapi ya rada yo gitu ya terus pokoke ngono iku rek ya nek cagak kok encepno wis permanen wit kelapa cukul permanen tapi nek atimu nang wong wedok atine wedok nang wong lanang dan peristiwa-peristiwa dalam berumah tangga dan berkeluarga itu tidak pernah mancep-cep, maka disebut ila, tidak fi.
maka harus diperjuangkan terus menerus setiap hari. Sampai ono wong lho umur 70 karo swidak pegatan ya ono iku. Lah lapong padha-padha wis gak isone karo pegatan ya. Ya, ngono lho. Jadi tak dongakno kamu kabeh tidak pernah lelah untuk memperjuangkan sakinah kehidupan Anda, terutama keluarga dan rumah tangga Anda. Ngono ya Rek ya. Jadi itu duduk resep. Itu perjuangan yang tidak pernah berhenti, ngono ya. Berikutnya Mas Soni. Ya, selanjutnya menurut Simbah, pandangan anak tadi tentang agama itu bagaimana? Lu gak apa. Cok muring-muring. Wis dongakno Al-Fatihah krungu Al-Fatihah. Wong jek digandani gak gelem sesuk ngandani Gusti Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun meskipun kamu sangat mencintainya. Allah yang bisa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi mohonlah kepada Allah agar Allah berkehendak untuk memberi petunjuk kepada anak tadi itu. Ojo adek muring-muring, ya. Itu proses. Mungkin suatu hari dia lebih khusyuk dari awakmu loh. Mungkin suatu hari dia lebih Islam timbangannya awakmu loh. Iso ae. Jadi yang penting dongakno beritikat baik. Ojo adek terlalu muring-muring, ojo terlalu ekstrim ya. Ngono rek. Mulane biasa wongku sing benci, iku potensi cintanya ya tinggi. Mulane kono jadi benci karo aku, ya. Cek engko kon gak terikat oleh cintamu yang juga berlebihan kepadaku. Jadi nek bojomu rada menesel jarno ae. Engko mari ngono tepak maine iki. Wis mari muring-muring, wah top iku ya. Kon guyang-guyu gunung rabi guyang-guyu. Ini ya Mas ya. Sudah ya misalnya. Terakhir keikhlasan sholat tadi. Mas, Gusti Allah dhewe lho sing ngongkon udhuuni astajib lakum. Apa-apa njaluk. Mas yo nek ngono iki ana dinamika, ana kemesraane. Misale ngene. Ya Allah, berilah aku iki, berilah aku iku. Anugerahilah saya ini itu. Manusia disentak Gusti Allah. Kurang apa aku enggak ikon? Dolak njaluk tok ae. Bener tak kan Gusti Allah ngomong ngono. Wong kon wis dikuweki buwen dina nguyu kari nguyu, mangan kari mangan ya tegak. Ngising kari ngising. Betul? Tapi nek kon gak njaluk Gusti Allah, dengar kon gak njaluk. Njaluk apa? Gak apa-apa aku pemurah. Ayo utuuni astajib. Dadi ngono iku pancen Gusti Allah itu jenenge percintaan. Sing bener sing ndi? Sing bener kon njaluk tak gak njaluk? Gak njaluk itu nih, gak njaluk itu juga bisa dalam rangka njaluk toh. Misalnya aku nang Pak Camat, aku gak tahu ngerepoti Pak Camat supaya suatu hari nih aku butuh temen, Pak Camat murah hati yang aku gak tahu ngerepoti. Bener tak gak? Jadi gak njaluk itu juga bisa merupakan proses untuk pada akhirnya njaluk. Bener ya? Jadi menurut aku keikhlasan itu tidak berarti kalian njaluk. Ikhlas itu kon pokoknya gak sembayang nang sopo-sopo kejaba nang Allah. Ya, itu pun yo gak mesti sepanjang 4 rakaat kon eling Gusti Allah terus juga. Tapi pokoknya berusaha sekeras-kerasnya. Makanya di dalam hidup itu tadi kita latih la robba ilallah, la malika ilallah, la ilallah. Ini loh maksudnya. Kon mengakui Gusti Allah tapi gak ngakui peran-perannya dan fungsi-fungsinya. Aku takon, kau nek ndelok wiwitan eling Gusti Allah tak gak? Temenan. Kau ndelok wedhus liwat eling Gusti Allah tak gak? Nah, nek kon wis eling Gusti Allah ndelok apa ae, krungu apa ae, ngalami apa ae, berarti wis tambah ide awakmu kepada takwa Allah. Luwih ide kepada keikhlasan. Jadi nek Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk ingat Allah itu dia menjalani dengan tekun, dengan ikhlas, akhirnya dia bersyukur kepada Allah. Itu namanya manusia kultural atau manusia budaya. Nek Sayyidina Umar gak seneng bertele-tele, tabrakan pokoknya. Ya, tabrakan, seneng radikal, karena dengan radikalitasnya itu dia kemudian menyadari kebesaran Allah. Begitulah cara dia masuk Islam dulu, Sayyidina Umar bin
Nek Sayyidina Utsman bin Affan itu ditimbang-timbang sembarang itu. Ditimbang, delok angin, ditimbang, delok wit, ditimbang, delok gunung, ditimbang, dipikir, dikalkulasi secara ilmiah dan seterusnya, baru dia menemukan kebesaran Allah. Endingnya semua adalah kalimat thayyibah. Nek Sayyidina Ali tidak memerlukan semua proses itu. Pokoknya Ali kata apa ya eling Allah. Bahkan nek ditasawufkan itu bukan pohon, itu Allah. Kayak sesi jenar tapi aja terus-terus no. Aku ndelok kon sing ketok duduk kon tapi Allah. Mergo asline kon gak ono. Ya ta gak? Kon gak ono, sing ono mek Allah. Jadi awakmu asline ono ta gak? Gak ono ta? Dadi nek aku ndelok kon terus aku menyadari awakmu gak ono, sing ono iku Allah. Oleh ta gak ngomong aku bertemu dengan Allah? Oleh ta gak? Nah, cuman ojo dipamer-pamerno, ojo didadekno wirid gawe wong-wong sing durung paham. Jadi misalnya ngene, ono nek awakmu ndek pasar, ndek kantor, itu berarti Allah ndek ngarepmu ta ndek kiwa tengenmu. Ini Allah nek awakmu sholat kan depan. Berarti Allah itu anta, engkau, betul enggak? Nek awakmu ndek kantor, ndek pasar, ndek jalan, Gusti Allah anta apa? Gua atau dia? Dia. Jadi nek Allah nek ngarepmu la ilaha illa anta, nek Allah dia la ilaha illa huwa. Tapi nek kon nemokno bahwa di dalam dirimu itu tidak ada apapun kecuali Allah, awakmu terus ngomong la ilaha illa ana. Tapi ki nek krungu wong iso dikhawirno kon. Kon ngaku Gusti Allah mboten. Kula niki mboten enten, sing kula temokno iku mek enten Gusti Allah tok. Nek liyane Gusti Allah mboten enten, bener ta gak iku? Jadi ana iku dudu aku, ana iku Allah. Tapi lah angel ngomong nang wong. Sampeyan dikafirno sampeyan. Gitu ya. Makanya sebenarnya ada wiridan yang bisa la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anna. Tapi kena diterus-terusno sakno engko timbang dadi perdebatan. Tapi sadarilah dirimu tidak ada, yang ada sebenarnya hanya Allah. Maka seluruh perilakumu harus manut kepada pengadaan yang diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sohibu baiti. Artinya tuan rumah jiwaku itu tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ragu-ragu bahwa hanya Allah yang ada. Ini ya. Ojo dadi wong sing lali karo Gusti Allah. Sebab nek wong lali Gusti Allah mesti lali awakmu dhewe. Dadi awakmu kok keter kon mlaku nang ndi dudu awakmu sing mlaku. Iku jenenge wong fasik. Nek wong kakean lali Gusti Allah, tingkat kefasikannya lebih tinggi. Nek iso eling Gusti Allah gak kudu anu lho, gak ono syarate lho, pokoke eling ngene lho. Rodok muring-muring didik gak apa-apa. Kula niki pun nyambut gawe galale bojo, yo napa sampean karepe mboten kaya yo gak apa-apa ngersula didik ya. Gak apa-apa didik ngersula anggere aja muring-muring karo Gusti Allah kon dak kaplok temen kan kok ya. Ya, dan kan tidak ngersula terus-terusan. Mari ngono sak jam meneh kan wis gak ngersula, wis ketemu jawabane. Dadi eling iku masih rodok menesel didik, rodok manja didik, rodok muring-muring gak apa-apa. Sing penting eling karo Gusti Allah. Karo Gusti Allah kok didandani ya apa tepate oleh eling iku dalam posisi matur nuwun ta menesel ta muring-muring ta bersyukur dan seterusnya gitu ya kok didandani. Wis. Mergo gak padha rek. La yastawi ashabul jannati humul faizun. Sing badiku duduk sing duwe akeh. Sing badiku gak mesti sing dadi apa-apa sing terkenal di TV sak piturute. Jadi wong sing mlebu swarga duduk wong sing sugih, duduk wong sing pejabat, duduk wong sing tepak, duduk wong sing sakti, tapi wong sing karo Gusti Allah ditampa. Nah ditompo itu syarat utamanya adalah awakmu tresno temenan, cinta temenan, tergantung temenan, pasrah temenan karo Gusti Allah. Upama kon dadi wong kuat, pasrahkan kekuatannya kepada Allah. Ini ya, karena rumusnya adalah la haula
wala quwata illa billahil azim. Nek ngono, wong kon sugih, temen ta kon sugih? Temen ta tek sapa iku? Gusti Allah. Berarti makanya kita selalu menyebut kalau kepada orang lain al-fakir indallah. Aku sing fakir miskin di hadapan Allah. Bahkan fakir tidak hanya tidak miskin saja tapi al-fakir. Ngono ya. Ashabul jannati humul faizun. Ngono ya. Aku saiki tak kandhani dua hal. Pertama, ono misalnya dua macam cara untuk mengenali awakmu. Ono misalnya geni, lemah, banyu karo hawa, udara. Ya. Saiki awakmu tak takoni awakmu iku apa? Lho. Sing ngomong wedhus sapa? Kan menungso jelas. Maksudku awakmu iku watak utamamu sing kok titene di awakmu iku kon iku lebih cenderung udara, apa lebih cenderung air, apa api, apa tanah. Nek tanah berarti kan gelem dinggoni apa-apa, bawonge jembar ya. Ide-ide gak masalah kene tak ide-ide ndasmu kene ya. Nek anjane kon lemah. Nek air berarti awakmu iku luwes wonge gak gampang muring-muring ya. Punya hati yang luwes, punya pikiran yang luwes, punya pergaulan yang luas dan seterusnya. Nek udara lebih lagi awakmu memberi kenyamanan pada orang lain. Nek udara misalnya ya, dan seterusnya ya. Pokoknya ada semua yang dikasih Allah itu merupakan petunjuk ilmu Allah mengenai manusia dengan tujuan hidupnya sampai diterima Allah di akhirat nanti. Tujuan urip kan apa rek? Ojo sampai gak diterima Gusti Allah. Ayo ngelakoni apa ae supaya awake dhewe gak sampak ditolak karo Gusti Allah. Mek iku tok. Ya ta gak? Itu bahkan dadi presiden gak masalah, kon dadi gubernur gak masalah, dadi wakil bupati gak masalah. Sing penting muga-muga kon diterima karo Gusti Allah. Kita mboten. Mergo gak leren lho urip iki rek, gak ono lerene lho rek. Engko mari kon dikubur sik kepethuk malaikat mungkar nakir, mari ngono urusan karo Raqib Atid, mari ngono kon diuncalno nang malaikat Malik dilebokno neraka, matek kon yo. Oke. Nah, ada banyak macam-macam, ono misalnya fingerprint. Jari-jarimu itu menunjukkan watakmu, kecenderunganmu, bakatmu. Misalnya nek awakmu saiki nek balik nang geni, muga-muga tak dongakno tidak terlalu ekstrim genimu dibanding lemahmu, dibanding udaramu, dibanding airmu. Ono wong sing genine gedhe nemen, banyune sithik. Iku wonge kudu belajar tasawuf, kudu cek iso menep atine ya. Ono meneh wong sing gak tapek duwe geni. Pinter tapi gak duwe ambisi, ono meneh. Ganteng tapi gak rabi-rabi ono iki. Mergo gak duwe geni. Ya ta? Oke, iki mang soal geni sak piturute delok dhewe ya. Ya, kon nek kira-kira genimu gede aja ndolek bojo sing geni. Lah kobong omahmu susuwe ya. Nek geni biasa iso reda karo nyulang ngono ya. Dadi kudu mengenali, ketok kok masih gak liwat fingerprint ketok. Ketok kok oh arek iki rada muring-muringan iki. Rada genine gede iki, ngono ya. Ngono ya. Delok nek kate rabi delok aja delok sugihe taga. Iya. Gitu loh ya. Didelok, mulane kon gak rabi-rabi mergo kon iku gurung ro awakmu sapa. Karo Gusti Allah gak dikek bojo. Gitu ya. Nah, saiki kenalono sapa awakmu. Ngono. Ngene. Nek aku ngomong sinau, roh paham? Belajar paham? Nek sinau artinya apa? Bareng-bareng apa meneh? Ayo. Sinau. Wis tak delokno liyane. Kon ngerti ana lara pilek? Lara weteng? Ana meneh lara.
Paham tak gak kon? Ayo jajal ditolaki, ngerti tak gak? Mulane sinau ngerti nek sinau ngerti tak gak? Apa? Oke. Anjene gurung tau diwuruhi guru sapa gak tau muruhi ngene mek wong gendeng tok sing muruhi ngene iki. Cuman kon gak apa-apa tak kandhani ya rek ya. Nek ngene, wis ngene, lara sing pertama tak ganti penyakit. Ana penyakit gula, penyakit apa meneh rek? Diabetes gula ndasmu. Penyakit wis ya penyakit apa wis encok ya oke wis encok setuju aku wis soalnya umurku wis umur encok ya tapi delok rek mosok ngene rek encok ngawur rek kon niku ngono ya. Nah sekarang nek ana penyakit loro apa artine? Ana penyakit encok, ana penyakit gula, ana penyakit loro. Nah ada istilah seperti itu, penyakit sakit. Jadi wong iku psikologinya, hatinya itu seneng loro. Jadi loro niku mergo dhek iki anjene didik anggere ana loro didik dinikmati. Ngono lho. Aduh aku rada flu. Niku. Namanya penyakit sakit. Nah, cari browsing coba. Apa yang disebut penyakit sakit? Orang yang punya kecenderungan untuk menikmati sakitnya. Akhirnya nek waras gak seneng deh. Kaya arek wedok sir-siran ditinggal karo pacare. Loh, dia akan punya penyakit sakit. Nikmat dia. Wah aku ditinggal, ngawur itu. Padahal dia menikmati, gak gelem lali deh. Karena dengan dia mengeluh tentang ditinggal itu, dia bisa melibatkan pacarnya yang meninggalkan itu di dalam hatinya. Itu namanya penyakit sakit. Orang yang suka sakit punya kecenderungan psikologis untuk suka sakit. Nah saiki nek belajar sinau malah loro penyakit sakit. Nek belajar maksudnya apa? Ini pembelajaran pertama. Anda mempelajari biologi, mempelajari tarikh Islam, mempelajari mahfuzat hadis sak piturute. Nah saiki nek belajar berarti Anda mempelajari belajar. Ngerti tak gak wis nyambung tak gurung? Loh, kon iku sinau, sing nentokno sinau apa iku sapa? Kudune gurune takon. Jadi kan kudu iso nyinaoni sinaumu ya tak gak? Kon butuh sinau apa? Mergo kon iku geni kakean, kon kudu sinau banyu. Misale sing nentokno sapa? Sinau apa iku? Muridé tak gurune. Aku saiki takon, saiki iki universitas sekolah, sing nentokno kon sinau apa iku kon ta Diknas? Diknas iku apamu? Pak Lekmu ta? Pak Demu ta kok nentok-nentokno? Kudune sing sinau, sing nentokno sinau apa? Betul gak? Pesantren itu dulu berdiri karena ada orang pinter, orang alim, orang soleh diparani karo calon santri. Kula kajengi sinau Alfiyah, kula kajengi sinau Dzurratun Nasihin, kula kajengi sinau nopo. Sing nentokno sinau apa iku santrine. Ya wis, nek pancen sinau kowe sanggup pirang sasi, sanggup pirang wulan. Baru ada transaksi keilmuan di antara kiai dan santri. Jadi yang menentukan sinau apa itu adalah santri ini. Aku saiki takon nek Gusti Allah ngongkone ya apa? Gusti Allah iku ngongkon mulang ta ngongkon sinau? Apa buktine? Ikra. Ya tak gak? Jadi itu nomor satu adalah para pembelajar.
Al-muta'allim. Nek bahasa Arabnya tegak. Bukan mu'alimnya, mu'alimnya jawab. Ta'alumnya si muta'alim. Duduk mu'alim guru teko mulang menutok. Tapi mu'alim kudu roh arek-arek iki butuh sinau apa, kate takon apa kudu didoleki. Mulane aku rene iki gak kate mulang awakmu. Gitu ya. Oke. Jadi minat dan bakat itu tersimpan di berbagai macam informasi. Sing nomor sisi setiap orang kudu niteni awake dhewe, aku cenderung apa sih aku kira. Aku iki cenderung dagang ta, cenderung macul ta, cenderung mulang ta gitu ya. Temukan diri masing-masing. Kalau mau fix rodok cetok itu melalui sidik jari. Enggak ada masalah, meskipun tidak 100%, tapi tergambar sangat jelas takdir Gusti Allah nang awakmu ku ya apa. Bakatmu sak pira, minatmu sak pira. Misale kon seneng dagang tapi minatmu rendah. Misale utawa kon minat apa? Ana wong sing minate dhukur, bakate rendah. Seneng dagang tapi bakate rendah. Jadi biasanya minat sama bakat itu sing apik nek seimbang. Nah, untuk memastikan itu banyak caranya. Nganggo ilmu katuranggan Jawa, kok titeni dewa awakmu istikharah, gak piturute iso. Awakmu ku cocoke apa? Gitu ya. Nek aku sak roh-rohku ku yo gak iso dibandingno karo ruwe Gusti Allah nang awakmu sing gawe Gusti Allah. Yo nek aku ben sing gawe. Kon takon aku, maka istikharah rek. Carane istikharah cek kok kan angel-angel nemen, kon angger kate turu maca ya mubin sing akeh. Sampai turu, sampai keturun. Lho ngono carane. Sampai keturun. Ya mubin, ya mubin, ya mubin, ya hadi, ya mubin, ya hadi. Lengkap, ya hadi, ya mubin, ya hadi, ya mubin. Muga-muga kok ngipimu kan didudui karo Gusti Allah sing cocok. Carane ndudui apa? Nah, kon perjanjian karo Gusti Allah njaluk tondo. Upamane ngene, kon ya seneng arek wedok, misale sok sing kok senengi misale. Tengenmu ya misale ya, upamane ya. Nek arek wedok iki apik njaluk Gusti Allah nek iki alare niki jodoh kali kula sampean kei tondo warna putih utawa warna ijo, misale ngono ya. Nek gak jodoh sampean kei abang ta ireng upamane ngoten nggih. Ya, wis mari ngono ya Allah ya hadiah mubin ya hadiah mubin ya terus sampai kon keturun. Malam pertama gur dikai, malam kedua kon ngono meneh. Syukur mari sembahyang kon tetep wiritan ya hadi yang mubin, ya hadi yang mubin, yang maha memberi petunjuk, yang maha memperjelas apa yang untuk saya. Ngono ya. Nah, engko nek Allah sayang karo awakmu tirakate temen atimu mantep istiqomah mutmainah ya. Engko kon tangi turu ana kucing ngireng liwat dadi gak jodoh. Utawa mbokmu lho meneng-meneng ya klambi putih, jodoh berarti. Ngono lho misale ana daya lho kok ndukure ireng nisore putih utawa nisore kok ireng ndukure putih berarti jek bertentangan. Berarti wiritan meneh. Ngono rek ya. Ngono ya, jelas ya. Wis kan mesam-mesam berarti ana sing kok sir iki ya. Iya, ya dia mungkin ya. Tapi nek iso ya istikharah kaya ajaran yang sudah ada. Selain itu ditambahi ya hadiah mubin ya hadiah mubin ya. Sebab yang pasti tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mas, ini memang tema kita bulan ini. Sampean melok Bambang Wetan, Padang Bulan, Talima yang lain. Pak Wakil Bupati, Simpul Ma'iyah ini sudah ada 64 kota di seluruh Indonesia. Yang di luar negeri belum kita hitung. Di Korea, di London, di Jerman kemarin minta nama dan seterusnya ya. Di Kamboja ada dan seterusnya ya. Mas yo mungkin arek mek piro gak apa-apa. Sing penting arek sinau. Generasi muda Indonesia sinau untuk membangun mercusuar masa depan Republik Indonesia. Ngono rek ya. Dadi wong Islam sing luwih apik timbangane Islam Amerika, Islam Eropa, Islam Arab. Wong Indonesia adalah Islam sing paling apik menurut aku. Gelem nglumpuk kaya ngene iki lho. Ndolek di Arab, ndolek di Amerika, ndolek di Pakistan, gak ono wong nglumpuk kaya ngene, ikhlas atine, gak ono skandal to iki.
lanang wedok gak eling lanangi gak eling wedok lah ya. Ya. Lah gak eling akon. Mergo pikiranmu duduk lanang wedok, pikiranmu adalah ilmu, hikmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dadi gak eling nek lanang gak eling nek wedok. Ngono ya Rek ya. Kira-kira ngono Mas ya. Intinya adalah setiap orang harus berusaha menemukan dirinya masing-masing, bakatnya, minatnya, kecenderungannya, cocoknya apa. Nek cocoknya apa tetap harus minta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya Rek ya. Utawa nek nganggo caraku Dik, kon seneng dagang, dagangmu. Tapi dagangmu kudu kok temukan kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kudu kok temukan kaitannya dengan kemurahan Allah sehingga engkau juga murah kepada siapapun saja dan seterusnya. Kan dagang juga pekerjaannya Rasulullah. Jadi tidak apa-apa dagang gak anti Islam. Sing anti Islam adalah dagang gak jujure. Lah ngono, gak jujure ta ngawure ta timbangane kok sumpel gak piturute gitu ya. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan bersih desa. Ya. Barang nek diresiki iku berarti apa deh? Reget atau kotor, ya. Oke. Saya tidak mengatakan desa ini kotor. Tapi kan nek ngomong logika kalimatnya yang dibersih adalah yang kotor. Sekarang gini, kita nggak usah ngomong desa ini tok, tapi semua desa-desa yang lain di Indonesia. Aku njaluk apa sing ngotori desa itu apa ya? Aku njaluk 5 sampai 10. Apa saja sing yang mengotori desa itu, baik mengotori desanya, orangnya, hatinya atau apapun saja. Ya, silakan. Assalamualaikum. Yang pertama yang mengotori desa itu bisa juga karena peredaran narkoba, bisa juga keduanya mabuk-mabukan gitu. Ketiganya banyak orang nganggur ya, terus mereka itu cenderungnya berbuat yang negatif gitu. Jadi banyak waktu kosong tuh seharusnya diisi dengan kreativitas, maksudnya gitu. Sampun. Sudah. Oke, alhamdulillah tepuk tangan semua. Ngene, wong Jawa iki ket biyen wis gampang urip iku. Iki mau rumuskan satu kata semua yang diomongkan tadi. Mo limo, selesai masalah. Pokoknya ndek kene gak ono mo limo, Pak. Apalagi yang mengotori. Nek misalnya maling iku sing nglakoni mek wong melarat ta wong sugih barang. Kabeh. Nek pejabat sing nglakoni jenenge apa? Oke. Mudah-mudahan pejabat yang korupsi nek dihukum sak ruangan karo copet-copet. Amin ya rabbal alamin. Ya oke. Ada lagi? Soal wis 5 aja nih, tapi bisa kita tahu apa yang biasanya menjadi kotoran di desa. Ya, silakan. Ya Mbak. Ya. Yang menjadi kotoran di desa salah satunya mungkin hilangnya rasa syukur. Hilangnya rasa syukur itu dalam artian sebenarnya kalau hasil panen mungkin ya, kalau di desa itu kan mayoritas petani. Hasil panen itu kan kalau orang yang sudah bercukupan seharusnya kan ada harta yang harus dizakatkan atau diinfakkan ke orang-orang yang berhak. Itu saja. Terima kasih. Di Indonesia ini masih ada problem kalau negara narik pajak, nek Islam narik zakat. Iso tak gak pajak itu diganteni zakat? Ataukah zakat itu diganteni pajak? Belum ada keputusan antara pemerintah maupun majelis ulama sampai saiki. Berarti lah double pajak mulak nguna.
Nah, monggo sampean yo apa mikire? Karena dalam Islam itu banyak sekali klausul untuk itu. Siapa lagi? Terima kasih Mbak ya. Satunya lagi Mas, ayo. Tolong mikrofonnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya yang menyebabkan kotornya suatu desa itu adalah diamnya orang-orang yang baik. Karena kejahatan itu tidak hanya terjadi karena banyaknya orang jahat, tapi juga banyaknya orang baik yang mendiamkan kejahatan itu. Terima kasih. Waduh, ukur kayak gitu. Iya. Aku yang menengah sama saiki. Bukan masuk kotoran. Saking akeh soalnya. Wong aku ngomong api dielek-elek. Indonesia itu makin lama makin pandai mencari kesalahan dan sangat bodoh mencari kebenaran. Betul enggak? Nek arek makia iku gampang, sak salah-salahi wong didoleki bendere. Sak elek-eleki wong didoleki apike dan dipupuk, cek luwih apik tambah akeh apike lak ngono. Tapi kebiasaan di Indonesia adalah sak bener-bendere wong didoleki salahe, sak apik-apike wong didoleki. Kita makian ini sudah ke 4076 titik di seluruh Indonesia. Ngono iku cek salah aku. Aku takon saiki. Ini tadi kan pelajaran nasionalisme Pak Kapolsek. Dijak rukun ya. Bahkan dipraktekkan nyanyi bareng segala macam untuk supaya kita berukhuwah dan kita bernasionalisme bersatu sebagai bangsa Indonesia. Aku takon. Acara liyane nek pengajian ono ngene-ngene iki ta gak? Acara sing duduk pengajian mbok acara apa ae ono ta gak sing mempersatukan rakyat Indonesia, sing ngrukun rakyat Indonesia. Nek ono kampanye parpol penggaweane apa? Parpol itu mempersatukan apa memecah belah? Sopo sing dibiayai pemerintah? Sing dibiayai pemerintah sing mecah belah, betul tak gak? Aku jan-jane muring-muring asliku. Cuman mergo aku tresno karo kon, gak jido muring-muring wis babak gak apa-apa. Sing penting arek-arek oke karo aku oke karo arek-arek. Aku duwe perhitungan rek. Sakarepmu Jakarta kate ya apa ae. Sing penting rakyate tak jaga cek rukun satu sama lain sehingga sing ketok teko langit iku sampean duduk Jakarta. Nah sing ketok rakyat yang indah yang bersatu sebetulnya Pak Lurah itu bilang, sampai tutup mburi-mburikan loh, meneng sampai jam 1, sampai jam 12 meneng kabeh apa sebabnya mergo atine apik, atine resik, pikirane resik, tidak pecah belah. Dan gak ono sing bengok-bengok dhewe kemeriuk dhewe gak ono sing. Arek cilik akeh ta gak? Ono sing nangis ta gak? Ono sing njaluk mule mak, ono ta gak? Semua menjadi satu di dalam keasikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahu acara kaya ngene iki dimuat di koran. Karena koran selalu menghendaki perpecahan. Nek kon tak gepok kait mlebu koran, nek kon tak rangkul gak mlebu koran, ya ta gak? Tak terusno tak pecah di Indonesia susu ini. Jane aku kate ngomong dancuk tapi astagfirullah. Tenang rek, kon karo aku ombo. Jiwamu luas, seluas alam semesta. Seluruh planet-planet engkau tampung di dalam jiwamu yang luas. Engkau yang mendamaikan alam semesta. Rahmatan lil alamin. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, beri aku 10 pemuda, akan aku guncang dunia. Wahai Amerika, tak tui kokon. Wahai Cina, badoken dhewe kono. Suwe-suwe tak. Tapi tenang Pak, tenang Mas, tenang. Tenang ya, jangan khawatir.
Ojo kuwatir gak kira aku mereng-mereng tak guyu kabeh. Apa sih urip di dunya iki diluk tok. Ya toh? Anda hidup abadi apa sementara? Hei. Nek kon hidup sementara, batasnya kapan? Sampai kapan kon urip? Sampai mati. Begitu mati sudah nggak hidup. Tak kandakno mungkar nakir kon. Mungkar nakir teko, endi areke? Jek mati ta jek urip kon? Ketika mungkar nakir datang ke kuburanmu, masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Cuman mengalami transformasi. Kon juga pahami transformasi ku apa? Kon lak pahami transportasi. Wis gak apa-apa ngene rek ya. Bismillah. Pokoke rek aku iki hanya kabupaten ke bawah Pak Kapolres, Pak Danramil, Pak Camat, Pak Lurah. Aku karo Kanjeng iku gampang diundang. Gampang. Syaratnya sudah ada di Mas Zaki. Jadi syaratnya itu duit. Soal duit biaya itu runding. Kon duwe apa, aku duwe apa. Enake ya apa, cocoke ya apa, pantese ya apa. Gitu ya. Jadi tidak ada tarif saya. Gitu ya. Sampai saiki yang ini iki aku, tapi kata apa kon? Aku duduk sapa-sapa kata apa kon? Aku duduk pengusaha kata apa kon? Aku duduk presiden kata apa kon? Gelot ta? Aku orang biasa. Aku abdan abdiya. Hamba yang menghamba kepada Allah. Macam-macam. Sewenang aku mentertawakan dunia. Barang siapa bisa mentertawakan dunia, dia adalah sahabatnya para malaikat di langit. Nek kon karo dunia sampai metendeng kepengin duwe akeh, kepengin duwe akeh. Duwe piro ae nek kon koyo ngono ku tetep gak akeh. Oleh duwe akeh tetep atimu nganggap kurang akeh. Mulane koruptor iku wis korupsi piro ae tetep gak cukup. Mergo apa? Mergo hatinya sangat miskin, jiwanya sangat miskin. Tak dongano kon sugih njaba njero. Pak, kalau di lalu lintas Pak, lampu hijau artinya terus, lampu merah artinya lampu kuning. Hati-hati maksudnya ya apa? Iso ae masih terus tapi ya hati-hati ya iso. Ayo. Nah, ini kita cari rumusannya Pak Kapolsek. Kalau lampu kuning itu sudah kuning apa masih kuning? Ayo rek, sampean delok arah-arah di perapatan. Nek dia bilang sudah kuning, leren deh. Tapi nek masih kuning terus. Nah, ora pisrana kon sekolah sampai dokter gak iso bedano sudah karo masih karena gunane. Ngono lho. Kon duwe dhuwit sakmono kae wis tajik. Nek kon ngomong jek, piro ae dikai kon tetep jek. Tapi nek kon bersyukur, piro ae dadi nikmat, piro ae dadi akeh, piro ae dadi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Aku sampai saiki lho duwe piro aku. Aku iki duduk sapa-sapa, gak duwe apa-apa, duweku sing top ya mek Novia kalau jengking iku mang. Karena wonge wani aku. Nek ana wonge yo ndredeg rek. Suka dikai 2 minggu lah. Apa maksudnya? Kon iku mesti asosiasimu, Masya Allah. Utekmu iku lho. Seneng hatimu rek. Ya Allah, mereka bersyukur kepadamu, mudahkanlah hidup mereka semua ya Allah. Wahai malaikat Jibril, datanglah membawa 2 keranjang, 1 ampunan untuk dosa-dosa mereka dan tambahan rizki untuk rumah tangga mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai gampang nurupi arek-arek iki. Sampai dalane sampai buka. Sampai kayak cahaya sing padang sehingga mereka menempuh masa depan dengan mantap,
optimis dan riang gembira karena Engkau ya Allah. Dan anak-anakku yang muda-muda ini adalah anak-anak yang akan mulai menjadi pemimpin setelah 2024. Karena kita akan rame sampai 2024. Setelah itu Anda harus siap untuk menjadi pemimpin yang baru. Ya, pemimpin yang baru. Tidak sekedar menjadi pemimpin yang mewariskan pemimpin sebelumnya. R iku nek berwibawa 3 R. Sing wis tau umroh sapa rek? Tau lunga kaji. Wis tau. Dapurmu gak tahu. Kau nek kepeduk wong Turki gede-gede, iku nek Allahu Akbar iki ngaru akbar. Allahu akbar. Allahu akbar ngono ya, waduh akbar. Seneng aku. Lah ya apa anjene iso ning ngono kaya wong Jawa lak ngain ya ta. Ngalaihim gak apa-apa. Wong Sayyidina Bilal gak iso sin, gak iso sin. Terus Kanjeng Nabi apa nek sin kok diwaca sin? Ya apa Kanjeng Nabi? Nek kene lak rodok muring-muring. Hei, makhraj hei. Hei, tajwid hei. Kan gitu. Nek Kanjeng Nabi gak. Nek Bilal ngomong ashadu iku karpe ashadu, karpe tapi cangkeme gak iso sebab gak apa-apa wong karepe bener. Lho, kon karepmu rapi tapi gak oleh wis gak apa-apa, niate wis rapi. Terus angkara mandi kon rajin. Terus malaikat ono sing kate ayo terus dihalangi karo kepala regu. Jarno iku karepe rapi cuman gak oleh-oleh. Ya akhirnya ya dikerjakan sendiri ngono. Swalayan. Gak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih ada lagi yang mengotori desa? Ya. Mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sering mengotori desa yaitu terjadinya perpecahan antara teman dan tetangga dengan tetangga. Yang pertama yaitu adalah sifat sombong. Contohnya kayak bocah saiki sing sugih pake, sing kemengke anake. Terus yang kedua yang sebisanya terjadinya perpecahan tetangga yaitu terkadang awake dhewe pola tanggane sing ceramah. Tanggane sing ceramah. Dia nyari. Biasa anak pola bopo keprada. Iki anyar iki ono anak pola tanggane sing ceramah. Rada angel iki, gak apa-apa wis. Masih ada? Pun, aku takon. Nggih. Aku sambil nyicil. Ono tagak lurah sing ngotori. Napa? Sing ngotori desa ku rakyat tok ta mungkin juga lurahe ta cari ta apa ngono kok. Mungkin tagak. Mungkin kalau itu menurut saya itu bisa rakyatnya dan juga bisa kepala desanya. Nah. Kalau kabupaten bisa rakyatnya, bisa bupatinya. Ngono ya. Laras. Temen. Nggih. Kok mulai liwat nggon sing sepi-sepi ya sing ngomong. Oh, nggih. Jadi Uber karo Pak Kapolsek ya. Maka malam hari ini kita berdoa agar supaya semua pemimpin, apa lurah, apa camat, apa siapapun, Pak Bupati dan semuanya oleh Allah dijaga agar jangan sampai menjadi kotoran bagi desa dan yang dipimpinnya. Ini ya. Amin, amin. Oke, silakan terakhir Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebenarnya sih tadi sudah disebutkan sama Cak Nun bahwasanya pendapat saya terakhir itu yang bisa mengotori desa adalah pemimpin yang zalim. Karena pemimpin itu adalah role model kita, role model seorang rakyat yang mana dia sebagai contoh. Ketika contohnya itu aja buruk, apalagi rakyatnya. Kita mau mencontoh siapa? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, aku takon awakmu ya. Ana tagak desa sing wis resik dikotori tekan ndukur. Napa Pak niku? Maksudnya ini loh, kon rukun, kon wis rukun, begitu pilpres kon gelut. Berarti lak tekan ndukur. Nggih. Nah, ana tagak iku ndek desa. Wonten, Pak. Nah, apa saja dari atas yang ngotori desa-desa? Ana tagak contohnya. Ada yang tahu? Apa rek? Politik praktis, Pak. Politik praktis. Perbedaan pilihan, ya. Nggih. Lu apa meneh? Bom-boman duwe. Oh, ono, Pak. Wis ngene wis, aku gak ngrasani sapa-sapa, cuman ngene. Rasane di desamu nek ana barang kotor iku sing akeh kotoran teko desa iku dhewe ta teko ndukur? Dari atas, Pak. Utawa kiwa tengen ngono ya? Nggih. Ya. Kira-kira nek diprosentase pira musuh pira? Sing teko desa kira-kira pirang puluh persen, sing ndukur pirang puluh persen? Kalau menurut saya dari luar itu lebih banyak, Pak, sekitar bisa dikira-kira 70 banding 30 lah. Jadi sing rusak desa jane sapa? Ndukur itu berarti siapa? Pemimpin, Pak. Pimpinan. Pimpinan apa? Yang zalim. Loh enggak, ya sifatnya pimpinan apa? Pimpinan sepak bola atau pimpinan suatu daerah, suatu wilayah. Nggih. Kalau suatu negara enggak? Sangat, Pak. Loh, malah sangat. Jadi kene iki wis iso bernegara ta gurung? Jane gurung tapi iso bernegara ta buktine. Wong produk perusahaannya banyak di daerah-daerah dan di desa-desa. Mulane sinau arek enom. Ojo mengandalkan aku karo dulur-dulurku sing wis tuwek-tuwek. Kon kudu sinau bernegara iku ya apa? Ya apa dadi pemimpin, ya apa dadi presiden, ya apa dadi gubernur, ya apa dadi bupati. Sinau teman saiki. Pikirkan masa depan anak-anakmu sendiri besok-besok. Karena kita akan makin mengalami tantangan yang luar biasa. Misalnya krisis pangan akan terjadi. Distribusi pertanian tidak menentu, polisi departemen yang mengurusi pertanian belum tentu berpihak kepada petani, betul enggak? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, aku njaluk engko dadi pemimpin dan bikinlah birokrasi negara dan pemerintahan yang benar-benar menguntungkan dan mengabdi kepada rakyat seluruh Indonesia. Ngono ya. Tepuk tangan. Tak dongakno kabeh awakmu kok mimpin. 2024 ke atas sampean yang mulai mimpin. Karena sekarang akan masih rame sampai 2024. Yang terjadi bukan yang Anda lihat di TV, yang terjadi bukan yang Anda ketahui di koran-koran. Ada sesuatu di baliknya yang terjadi yang kalau saya bilang aku mesakno karo wong desa-desa. Wis pokoknya awakmu konsentrasi nang desamu, nang kecamatanmu, kabupatenmu. Kita jamin Pak Kapolsek, Pak Danamil, kita jamin di sini kompak satu sama lain. Ya, semua yang buruk-buruk dikurangi, yang kotor-kotor kita bersih. Angger Nganjuk beres, Jombang beres, Mojokerto beres, kabupaten, desa-desa beres, sa-Indonesia beres, karek Jakarta tok sing kudu diberesi. Kapan-kapan ayo diberesi bareng-bareng. Diuyui. Kira-kira banjir tagak kon buang rono ngoyo giliran. Duwobel didadakno ibu kota kok penggaweane ngerusak wong, mecah-mecah wong. Rakyat apik koyo ngene. Kon ku wong apik temen. Mulane Gusti Allah
nyelametno Indonesia mergo awakmu. Nek gak mergo sakno karo rakyat yang dahsyat, yang penuh kasih sayang, yang kerja keras luar biasa, maka Allah tidak akan menyelamatkan Indonesia. Allah akan menyelamatkan Indonesia mergo awakmu, mergo rakyat kecil, mergo rakyat di mana-mana adalah rakyat yang baik. Tapi sing mimpin gak tak terusno. Iya gak, wis pokoknya yang penting awakmu apik ngono. Ya, oke. Cukup ya. Oke.